sambut moderator kita pada hari ini, Bapak Agung Yanesa SIKOM MM. Pagi. Selamat pagi. Oh, kurang semangat sebelah sini. Selamat pagi. Yang sebelah sini. Selamat pagi. Selamat pagi. Yang sebelah sini. Kita coba semangatnya. Selamat pagi. Sekarang yang di belakang. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di ruangan yang sama-sama kita cintai ini, Aula Gedung B lantai 6, yaitu dalam rangka seminar tahunan yang alhamdulillah hari ini teman-teman sudah hadir, sudah duduk di sini, tentunya dengan pemateri yang sangat oke, dengan pemateri yang sangat baik. Nanti insya Allah akan saya pandu diskusi hari ini dengan tema seminar kita Create, Evolve, Lead. Sebelum saya mulai, saya akan nanti bacakan kurikulum vitae dari pembicara kita. Tapi nanti, tapi saya nggak tahu deh ini udah hadir atau belum. Tapi ketika saya panggil mungkin beliau nanti sudah hadir. Sudah pada tahu kan siapa? Siapa? Pembicara kita hari ini siapa? Theo Derek. Jadi nanti teman-teman nanti akan saya berikan kesempatan untuk bertanya ya. Jadi silahkan dipersiapkan pertanyaannya, silahkan ditulis pertanyaannya lalu teman-teman tanyakan silahkan. Nanti akan saya buka pertanyaan untuk teman-teman yang hadir di sini dan juga untuk teman-teman yang hadir di rumah di Zoom masing-masing. Coba tampilkan Zoom-nya. Mana saya pengen lihat. Waduh, boleh tolong dinyalakan ya kameranya teman-teman yang di Zoom. Pada kosong gini. Nah ini kok ada yang kebalik. Mungkin dia menggunakan laptopnya kebalik kali ya. Lanjut, ini ada Zoom pertama, ada 1000 orang. Kita say hi dulu deh. Hai dulu ke teman-teman yang ada di Zoom. Nah, halo, udah gitu. Zoom berikutnya boleh coba dilihat. Oke, jadi nanti teman-teman yang sedang berada di rumah juga kami persilahkan untuk bertanya. Jadi teman-teman silahkan persiapkan pertanyaannya. Baik, saya akan bacakan CV dari pemateri kita hari ini. Jadi diskusi hari ini akan berlangsung ya, kita akan chit-chat, kita akan bertanya, kita akan ngobrol. Dan ini adalah kesempatan teman-teman untuk mendengarkan secara langsung insight, pengalaman pribadi itu dari pemateri kita. Theo Derek, beliau ini adalah seorang entrepreneur dengan pengalaman 1 dekade berbisnis. 1 dekade, berapa itu 1 dekade? 10 tahun, artinya sejak tahun 2015. Theo adalah seorang founder dari Accor Byte Group yang menjadi induk bisnis dari Byte Project. Nah, Byte Project itu ada exhibition organizer, Studio Acro ini adalah sebuah creative agency, dan Ekara, dan ini Ekara ini adalah corporate IO. Memiliki 30 orang lebih karyawan di tahun 2015. Theo Derek juga adalah seorang konten kreator. Mungkin teman-teman sering lihat konten-kontennya, beliau sering datang di podcast-podcast, sering dengar motivasi-motivasi, sering dengar insight-insight bisnis dari dia. Dia sering sharing pandangannya terkait keuangan, bisnis, kehidupan, dan beliau juga memiliki followers di sosial media dengan total kurang lebih 2,2 juta orang yang telah mengikuti dia. Selain itu, selain konten kreator, beliau
juga membuat buku yang merupakan bestseller, author dari buku From Zero to Survive. Nanti akan kita pertanyakan buku yang beliau tulis. Karena ini mungkin akan berkaitan dengan kehidupan teman-teman masing-masing. From Zero to Survive. Beliau ini adalah orang yang memulai dari nol. Nanti akan kita dengarkanlah ceritanya. Tidak perlu berlama-lama. Langsung saja akan saya hadirkan, akan saya panggilkan pemateri kita hari ini. Lihatnya ke saya dulu. Jangan karena saya panggilkan kalian tiba-tiba langsung lihat belakang. Saya merasa sedih, lihatnya ke saya dulu. Kalian nanti bisa full lihat dia di depan kok. Lihatnya sini dulu. Nah, langsung saja kita panggilkan. Please welcome Theo Derrick. Kameranya tinggi amat. Udah. Belum. Iya, itu tuh ada love tuh. Ya udah, daripada kalian berisik mending teriakin halo gitu. Halo Koteo gitu. Halo Koteo gitu. Lihat belum nyala kali. Cek. Kita ulang. Oke, halo, selamat pagi teman-teman UPB semuanya. Gila loh, ini minggu pagi semangatnya kayak gini, bener-bener semoga sesi hari ini bisa jadi berkat ya buat semuanya. Amin. Yang penting teman-teman harus dengarkan, ikuti dengan semangat ya. Oke, kita ngobrol-ngobrol dulu sebelum kita masuk ke diskusi berkaitan dengan tema kita hari ini. Kita akan diskusi dulu. Kalian pada tahu Koteo ini tinggal di mana? Enggak. Nah, kita tanya. Kita tanya ya. Oke. Bro. Nah, karena kita tadi sudah sempat ngobrol, kita sudah sempat chat di bawah. Saya berudah merasa seperti kakak adik nih dengan Koteo karena cocok. Koteo, ya gimana ke Cikarang macet perjalanan? Aman, ini tadi 1 jam 15 menit dari BSD. Dari BSD. Aman. Jauh-jauh dari BSD untuk menemui mahasiswa-mahasiswi Pelita Bangsa. Luar biasa. 1 jam 15 menit ngebut banget dong berarti. Iya, tadi aman. Kita kebetulan punya driver yang jago banget urusan jalanan. Jadi dia udah nyari-nyari tol baru segala macam. Pokoknya berarti udah naik siap tol lah. yang baru ya, tol yang baru ini ya. Oke, mungkin kita akan bertanya-tanya kepada Koteo Derrick. Kita akan menggali informasi-informasi dari Koteo Derrick. Teman-teman juga nanti silahkan persiapkan pertanyaan berdasarkan apa yang disampaikan, silahkan. Atau ada yang teman-teman penasaran dari rumah. Aduh, besok kalau ketemu Koteo Derrick saya ingin bertanya ini. Silahkan, kalian persiapkan pertanyaannya. Oke, Koteo. Mungkin untuk awalan kita ingin tahu dulu Koteo ini mulai berbisnis itu kapan dan bagaimana cara memulai. Nah, kita perlu tahu karena di sini teman-teman yang hadir di sini, saya pengen tahu dulu sebentar. Teman-teman dari reguler pagi, boleh angkat tangan. Reguler pagi. Silakan turunkan tangan. Yang mengambil kelas karyawan, angkat tangan. Oke.
Yang artinya teman-teman di sini ternyata mayoritas adalah pekerja, kuliah sambil bekerja. Sekarang kita ingin bertanya kepada Koteo. Awal mula tahun berapa dan bagaimana Koteo memulai bisnis? Oke, gila. Jujur, aku merinding bro, karena ini tadi yang jawab kerja sampai kuliah banyak banget. Mengingatkan aku dulu, rasanya waktu aku kuliah juga harus kerja supaya bisa bayar uang kuliah. Jadi aku ngerti kenapa kalian seneng aku di sini, karena kita sama-sama susah ya teman-teman. Enggak ya. Jadi gini, aku akan jawab dari framework dulu, abis itu aku akan kasih konteksnya. Oke. Nah teman-teman, 3 pertanyaan atau 3 pemikiran yang selalu aku pakai ketika ambil decision tentang karir, bisnis atau apapun adalah yang pertama, ketika mengambil sebuah keputusan, aku akan bertanya sama diriku, resource aku apa? Resource itu apa? Apa yang kita punya? Kelebihan kita apa? Kekurangan kita apa? Network kita siapa? Di rumah kita ada apa? Papa, mama, tetangga, bibi, paman, semuanya punya apa? Yang kedua, aku akan mempertanyakan ketika aku ambil decision tersebut, lagi dalam momentumnya atau tidak. Karena ketika kita ambil decision, itu ada beberapa hal yang pasti lagi kena momentum atau yang lagi tidak kena momentum. Yang ketiga, aku akan tanya diriku jika 1 dan 2 checklist, seberapa cepat aku bisa ambil langkah pertama. Karena hidup itu selalu tentang memperpendek apa yang kita pikirkan ke apa yang kita lakukan. Itu framework berpikirku sampai sekarang. Nah sekarang aku kasih konteksnya dulu. Kenapa tadi aku bisa ngomongin resources, momentum, dan langkah. Teman-teman, ini bukan jual cerita sedih, abis ini nggak ada link kelas, nggak ada teobisa.com juga tiba-tiba gitu ya. Teman-teman kalian harus tahu bahwa aku ini lahir sebagai anak single parent dengan kondisi ekonomi menengah bawah. Mungkin kalau kalian lihat tampangku ya begini ya kan oriental begini, susahnya dari mana gitu ya. Tapi percayalah dulu tidak semakmur ini teman-teman gitu ya. Jadi mama papaku tuh divorce, aku di kandungan umur 4 bulan. Mamaku tuh frustasi, stres, percobaan bunuh diri 3 kali. Sampai akhirnya aku lahir 7 bulan. Jadi aku prematur 7 bulan karena mamaku depresi, divorce sama papa gitu ya. Kemudian aku lahir, tinggal itu di Mangga Besar. Ada namanya Jalan Pepaya. Sekarang udah nggak ada karena udah digusur. Jadi kalau kalian tanya Koteo, coba dong rekamin rumahnya zaman dulu, udah nggak ada. Sekarang sisa aspal teman-teman ya, karena itu udah digusur. Nah aku lahir di sebuah daerah yang environment atau lingkungannya itu lingkungan yang sorry to say ya agak kurang ini. Lingkungannya itu prostitusi, judi, dan ngelihat tetangga dikejar-kejar debt collector tuh udah biasa. Jadi aku lahir di lingkungan yang sangat Bronx. Gang kecil yang cuman muat 1 motor lewat, terus kiri kanan got teman-teman. Aku lahir di sana. Maka kalau ngomongin bisnis, finance, dan semua hal yang aku bahas sekarang, itu rasanya beda dunia teman-teman. Ya, kemudian aku ada kesempatan singkat cerita bisa sekolah itu karena beasiswa dan surat keterangan tidak mampu dari gereja. Tadi udah sempat sharing dengan bro Ayah sedikit. Kuliah itu adalah pertaruhan mama all in tabungannya. Jadi aku ini anak orang susah yang Tuhan tempatkan di tempat orang kaya. Aku juga bingung teman-teman. Jadi aku itu sekolah di penabur karena dulu mama nyasar tukang bajai salah nurunin dia. Mau ke sekolah Ketapang diturunin di penabur. Ngobrol sama kepala sekolahnya tergerak, terus aku dikasih tes ujian. Karena nilai ujiannya masuk, dapatlah kesempatan untuk bersekolah di sana dengan ala-ala sebagai fitur anak guru gitu. Jadi bisa bayar uang sekolah cuma 10%. Singkat cerita sampai ke kuliah itu pun pertaruhan semua tabungan mama, dan mama cuma bilang, "Teh, mama bisa all in." Waktu itu uang pangkal 20 juta teman-teman. Mama tuh waktu itu pegang duit sekitar 22-23 juta. Jadi mama bilang, "Ayo kita all in di sini, tapi berani nggak semesteran kita bagi 2?" Di mana itu kuliahnya? Di Prastia Mulia.
Teman-teman tahu, waktu ambil Prastia Mulia, aku tidak tahu Prastia Mulia itu kuliah bisnis, aku tidak tahu Prastia Mulia itu kuliah mahal. Karena waktu di SMA aku, ada satu booth universitas waktu EduFair, dia ngomong gini, ayo masuk Prasmul, nggak ada skripsi. Aku mikir, wah nggak ada skripsi, artinya aku punya waktu buat ngapain? Cari duit teman-teman. Jadi aku langsung mikir, aku harus masuk ke sini. Pas masuk waktu itu BSD masih kayak lahan tandus. Jadi bercandaan kita itu aku kuliah di tempat jin buang anak teman-teman. Jadi karena itu bener-bener kampus baru di pelosok nggak ada apa-apa. Aku juga nggak tahu itu kampus mahal. Dan karena mama juga nggak mau ngancurin mimpi aku, ya dia bilang all in gitu. Ya udah kita coba. Akhirnya singkat cerita masuk Prasmul, jualan anak ini itulah macam-macam. Kue lapis, tempered glass, casing handphone, cardigan, power bank, semuanya udah kita tos serba dah gitu ya. Nah. Sampailah singkat cerita semester 7, aku bisa nabung dapat momentum jualan kue lapis. Itu aku bisa nabung bayar kuliah sampai semester 7 tuh aku punya tabungan sekitar 48 juta sekian. Dari jualan itu tadi? Dari jualan kue lapis. Salah satu yang bisa jadi saksinya adalah istriku. Karena aku ketemu dia semester 3, tabunganku 11 juta. Dan salah satu reseller kue lapisku yang paling rajin, istriku teman-teman. Jadi berarti menemani semester berapa ketemunya? Semester 3? Semester 3. Menemani dari tahun 2012 berarti? Iya. 12-13? Iya 2012 benar. 2012. Iya, jadi kalau kalian tanya, kok Theo dulu jualan kue lapis siapa resellernya? Ah ini nih, ini salah satu resellernya gitu ya. Nah, lalu singkat cerita semester 7 sudah punya itu semua, terus pada semester 7 di Prastia Mulia, kalau mau lulus itu kita harus punya bisnis project. Bisnis project itu artinya apa? Kita harus ada data penjualan. Nah singkat cerita, Prasmul tuh tak punya yang namanya pop-up market. Ada yang tahu nggak pop-up market? Ada yang pernah dengar gak? Nggak tahu ya. Pop-up market itu tuh kayak yang aku kerjain sekarang. Iya. Jadi bikin bazar, terus tenan-tenannya tuh anak-anak Prasmul buat penilaian. Nah karena aku semester 7 lulus harus ada bisnis project, di situ ada momentumnya. Jadi aku bisa bikin pameran di mana teman-temanku bisa jualan di sana 4 hari doang bayar sewa untuk kelulusan. Karena kalau enggak mereka susah, mereka harus sewa toko misalnya atau sewa food stall gitu ya di mall. Mahal gitu ya. Mahal itu bisa kontraknya 6 bulan, setahun. Nah ini kalau aku bikin pameran, teman-teman ikut jualan 4 hari, bisa dipakai buat nilai kelulusan. Nah kalau teman-teman dengerin dari tadi cerita aku panjang, kalian udah mulai bisa nangkep nih, resources apa yang aku punya. Mental yang udah terbiasa cari duit, tabungan yang udah mulai terbentuk, dan koneksi-koneksi teman-teman di Prastia Mulia. Kalian udah bisa lihat momentumnya apa? Momentumnya di tahun itu, semua orang harus bisnis project supaya lulus. Resources ketemu momentum. Apa yang terjadi? Aku langsung ambil action. Ambil action gimana? Aku langsung ketemu ketua pop-up marketnya. Aku tanya-tanya cara bikinnya. Aku langsung waktu itu tempat paling hype Grand Indonesia. Aku langsung ke Grand Indonesia tanya kalau mau bikin pameran di sini kira-kira harganya berapa. Pertama kali aku meeting sama orang Grand Indonesia, itu dia kayak lagi ngeladenin bocil. Teman-teman tahu sekarang aku umur kepala 3 aja, mukanya kayak gini. Gimana waktu aku dulu masih semester akhir, mukanya bocil banget. Datang ke Grand Indonesia bilang mau sewa pameran gitu ya. Tahun berapa itu? Itu tahun 2015. 15. Oh, pas mau lulus ya? Iya. Pas mau lulus. Nah, resourcesnya ada, momentumnya ada. Aku langsung ambil action. Akhirnya aku ketemulah seorang partner teman gereja aku, kita berdua bikin DP Grand Indonesia itu 50 juta teman-teman. Jadi kita berdua punya 50-50, ya kalau DP kan 25-25 gitu ya. Terus kalau kita bikin pameran, kan nanti teman-teman bisa bayar dulu, duitnya bisa kita puter. Jadi nggak perlu punya uang cash ratusan juta di awal, bisa gitu ya. Jalanlah. Singkat cerita, itu adalah event pertama aku, namanya Kota Tua Market di Grand Indonesia. Kalau sekarang kalian Google, rekam jejak digitalnya masih ada. Itu kita buka pameran 110 tenan, anak Prasmulnya itu sekitar 68 tenan.
Jadi hampir 70% dari okupansi tenanku itu semua anak Prasmul yang mau bisnis project supaya lulus. Itu event pertama omsetnya 650 juta dan itu untung bersih sekitar 240-an juta teman-teman. Wow. Berarti jual pertenan berapa itu waktu kalau boleh tahu? Iya, itu 4 hari itu 100 berarti sekitar 5 sampai 7 juta price list. Di Grand Indonesia. Di Grand Indonesia 4 hari. Nah, kenapa dari tadi ceritanya panjang? Supaya teman-teman nangkep resourcesnya apa dalam berproses 4 tahun di situ, momentumnya apa, dan langkahnya apa. Dan itu adalah framework yang aku pakai sampai sekarang. Jadi aku orang yang sangat aware apa yang aku punya, aku kenal siapa, aku bisanya apa, aku punya uang berapa, tetanggaku siapa, om tanteku siapa, papa mama temenku siapa, dan aku orang yang terbiasa lihat peluang. Itulah yang membuatku sekarang dari pameran, ada creative agency, ada corporate event, ada personal branding Theoderic, dan sampai sekarang aku juga puji Tuhan tahun depan sama Om Deddy Kobusier juga kita lagi bikin beberapa company bareng teman-teman. Wow. Ya. Bareng sama Om Deddy Kobusier. Jadi berarti bukan kita ini anak siapa gitu ya, tapi kita ini punya apa di dalam sini ya. Iya, kalau kita anak siapa juga sebetulnya. Juga ya. Juga. Privilege ya. Iya, karena masa-masa susah itu selalu melahirkan pertumbuhan, teman-teman. Jadi kita tuh bisa growing di masa susah, bukan di masa enak. Biasa kalau masa-masa enak tuh yang growing egonya, teman-teman. Kalau masa-masa susah yang growing maturity-nya, karena susah. Gitu. Terus mindsetnya untuk mendapatkan framework tadi ya, oke, kita resource udah punya, segala macam udah punya, tapi bagaimana cara untuk mengembangkan mindset untuk memulai itu? Mindset seperti apa yang kira-kira harus dimiliki oleh teman-teman mahasiswa kalau sekiranya wah ternyata resource-nya ada nih teman-teman banyak, kita kerja, kita tinggal di daerah, salah satu daerah industri terbesar di Asia Tenggara yang mana kesempatan pasti sangat banyak, tapi untuk dapat mengambil kesempatan itu mindset seperti apa yang harus dimiliki ketika sudah memiliki framework yang tadi itu? Oke. Teman-teman harus punya kacamata yang kita sebut dengan kacamata realistis, teman-teman. Realistis ini tidak ada hubungannya dengan motivasi. Realistis ini tidak ada hubungannya dengan optimis dan pesimis. Realistis ini adalah sebuah kacamata yang kalau kita pakai, kita bisa tahu kondisi real kita sekarang seperti apa. Seperti yang tadi aku bilang, kalian tahu kelebihan kalian apa, kekurangan kalian apa, teman kalian siapa, lingkungan kalian sekarang seperti apa, supaya kalau kita tahu kondisi real kita seperti apa, kita bisa ambil keputusan atau action yang applicable. Coba dicerna ulang. Kenapa aku berani mengambil langkah? Karena aku tahu jelas langkah yang aku ambil. Kenapa orang-orang tidak berani mengambil langkah? Karena orang-orang biasanya belum clear sama langkah yang diambil. Ketika kita real tahu kondisi kita, kita tahu kalau langkah yang kita ambil ini ngabisin duit berapa. Kalau ngabisin duit segini masih hidup nggak kalau gagal? Hidup, ambil. Kalau kita ambil langkah ini apa? Cost-nya. Oh, udah ada resource-nya, ada momentumnya. Yang kurang apa? Kita harus cari siapa? Kita tahu langkah konkret yang harus kita ambil untuk menuju perjalanan tersebut. Otomatis kita akan menjadi percaya diri dan optimis untuk mengambil langkah berikutnya. Ketika kita kenal kondisi kita dan datang momentumnya, kita pasti berani ambil langkah. Biasanya yang bikin kita nggak berani ambil langkah adalah satu, kita nggak benar-benar tahu siapa diri kita dan apa yang kita punya. Dan yang kedua, kita overthinking. Balik lagi, overthinking itu terjadi karena apa? Karena kebanyakan mikir sesuatu yang di luar koridor action tersebut. Makanya punya kacamata realistis akan membantu teman-teman untuk tahu tangga berikutnya tuh ngelangkahnya kemana. Step by stepnya gimana. Baru harus disertai dengan mental yang optimis. Mental yang bisa. Kata gagal tuh nggak ada, teman-teman. Gagal itu adalah sebuah pembelajaran. Kalau kalian gagal, terus kalian gak belajar apa-apa, itu baru kita jadi manusia yang gagal. Tapi selama itu gagal dan kalian belajar sesuatu, dan kalian upgrade, dan kalian improve, gak ada yang namanya gagal.
Berarti gagal itu sama dengan apa? Pembelajaran. Very simple. Ada nggak langkah-langkah gagal yang aku ambil? Ada, tapi pertanyaannya, setelah terlihat gagal, kita tambah pinter nggak? Kalau kita tambah pinter, kita tambah pengalaman, mental kita berkembang, nggak ada yang gagal, orang kita improve. Makanya hidup itu harus bisa lihat tangga demi tangga, supaya kita bisa growingnya real dan applicable, teman-teman. Karena sayang sekali, banyak sekali orang punya kesempatan melangkah karena nggak bisa ngukur yang applicable, langkahnya salah, jatuh dari tangga, kakinya keseleo duluan. Besok ada tangga lagi udah nggak kuat naik, teman-teman. Apalagi kalau teman-teman di sini ada yang merintis kayak aku, mari belajar kenal diri, mari belajar ngerti kondisi hidup, mari belajar terima, dan mari berprogres step by step gitu. Ini berkaitan dengan yang barusan mahasiswa-mahasiswi kita di sini, saya pun salah satu yang ngajar di mata kuliah bisnis. Banyak sekali ide-ide yang bagus, banyak sekali ide-ide yang menarik, yang mana jika dieksekusi ide tersebut bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Tapi, nah ini berkaitan dengan yang tadi, mungkin sudah memiliki idea, sudah memiliki resource. Yang belum itu adalah mentalitas dan keberanian. Bagaimana cara mahasiswa dan mahasiswi kami di sini untuk setidaknya ngetuk pintu mentalnya dulu deh untuk bangun gitu loh. Mungkin memang nggak langsung berani, pasti ada proses di situ. Bagaimana menurut Bro Theo membangun mental, membangun keberanian untuk memulai, padahal kita udah punya nih idenya bagus, source-nya oke. Langkah-langkah yang ingin dikerjakan itu udah ditulis. Tapi nggak tahu untuk memulai itu, saya takutnya karena tadi tuh overthinking lah, takut gagal, takut apa, takut ini, takut itu. Nah itu bagaimana cara mereka untuk membangun keberanian, membangun mentalitas mereka agar ide yang mereka keluarkan tidak selamanya menjadi ide, tapi bisa menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar ide. Kira-kira apa yang akan bisa mereka lakukan? Mungkin sebelum masuk ke sana, aku mau share dulu teman-teman. Sepanjang kita hidup puluhan tahun, entah kita sebagai profesional, kita sebagai entrepreneur, sebagai manusia, kita tuh harus punya 3 komponen yang berkembang secara paralel. Paralel tuh artinya apa? Berkembang bersamaan. 3 komponen ini apa? Yang pertama, kapasitas internal. Internal nih ngomongin apa? Ngomongin IQ, EQ, SQ. Teman-teman, kita tuh learning machine. Tuhan tuh menciptakan kita, manusia tuh learning machine. Jadi kalau kita mau berkembang, yang pertama harus kita lakukan adalah memilih secara sadar, melakukan secara sadar dengan konsisten, memasukkan input-input yang berkualitas ke dalam kepala kita yang berkaitan dengan industri yang kita pilih. Jadi kalau teman-teman tanya saya, kok saya mau hidup saya berubah, langkah apa yang pertama saya lakuin? Pertanyaan saya, besok kalian mau belajarnya apa? Manusia semua hidup berubah dari sini dulu, teman-teman. Maka sekarang kalau kalian ngerasa, kok nonton Koteo di sini 20 menit belajar sesuatu, pulang-pulang tambah pinter. Bayangin nggak kalau kita dengerin kayak gini 30 hari ke depan tiap hari sejam. Bulan depan aja kalian udah jadi manusia yang beda, teman-teman. Maka jangan lupa, apa yang kita filter untuk masuk ke sini sangat mempengaruhi kualitas kita sebagai manusia. Jadi sekarang kalau kalian mau berubah hidupnya, yang pertama adalah tiap hari konsisten baca buku, podcast, apapun. Tapi nggak perlu ekstrim ya, kayak sehari 3 jam baca buku podcast, nggak usah, nyantai aja. Sehari setengah jam juga nggak apa-apa, sehari 15 menit juga nggak apa-apa. Yang penting konsisten, ada input berkualitas yang masuk ke sini, yang bisa membuat teman-teman punya chip otak ini berkembang. Baru berikutnya, yang sudah masuk ke sini dievaluasi. Mana yang besok hari bisa kita praktekkan, mana yang enggak ya. Apa yang bisa dipraktekkan biarpun itu small step, praktekin dulu. Maka secara kognitif dan kemampuan kita sebagai manusia akan berkembang. Yang kedua ngomongin EQ.
Teman-teman harus tahu, hidup manusia itu kalau mau berkembang pasti interaksinya human to human. Kita mau naik pangkat, yang naikin pangkat kita siapa? Bos. Kita mau naik jabatan, yang naikin jabatan kita siapa? KPI-nya, manajer kita. Kita mau bisnis, yang ujung-ujungnya invest kita siapa? Investor kita. Semuanya manusia. Maka teman-teman harus tahu, EQ itu penting banget. Bagaimana mengelola emosi yang di dalam dan mengekspresikan emosi yang di luar. Itu penting sekali. Kenapa? Karena nanti yang bisa buka jalan teman-teman adalah orang lain. Yang ketiga itu SQ. Kita ngomongin nilai yang kita pegang. Ketika kita dihajar badai masalah bertubi-tubi, kita stay strong nggak? Ketika kita dikasih rezeki yang bertubi-tubi, kita lupa diri nggak? Itu internal. Itu harus terus berjalan. Yang kedua itu eksternal atau network. Sejago-jagonya kalian, kok aku udah 3 bulan tiap hari di rumah upgrade diri. Wah, aku EQ-nya sudah berkembang. Aku juga rajin nih ke tempat ibadah, SQ-nya juga udah ada. Tapi kalian di rumah doang, kalian gak akan kemana-mana teman-teman. Karena kita butuh faktor eksternal, orang, institusi, network, apapun yang bisa appreciate value kita. Sehingga ketemulah sebuah peluang yang namanya kolaborasi atau momentum. Yang ketiga, kita harus punya apa? Likuiditas. Likuiditas itu apa? Duit nganggur. Kalau teman-teman udah improve diri, ketemu network yang bagus, diajakin kolaborasi, nggak ada duitnya, sama aja bohong. Makanya atur duit itu sangat berpengaruh ke peluang yang bisa teman-teman ambil. Contoh, aku berasal dari rumah di gang. Ngebangun kredibilitas 10 tahun, ngonten ini 3 tahun. Akhirnya podcast sama Om Ded, dipanggil ke rumah ngobrol bangun company. Artinya apa? Aku bangun value diri 10 tahun, akhirnya ketemu network nih. Aku bikin company sama Om Ded, butuh modal nggak? Butuh. Karena modalnya juga ada, company-nya bisa kita bangun. Kan nggak mungkin udah ketemu Om Ded terus aku jualnya cerita sedih. Ya om, papa mamaku cerai, aku nggak ada duit. Sama aja kagak jadi project. Jadi realistisnya, tiga-tiganya harus berjalan bersamaan. Step by step. Sampai suatu hari Tuhan panggil. 3 ini yang harus terus semakin besar. Karena kalau 3-tiganya ini berkembang, opportunity yang bisa jadi duit di masa depan, jadi peluang itu makin gede yang bisa kita ambil. Sampai sini ya. Ini frameworknya. Lalu kita akan masuk ke yang tadi. Langkahnya, pardon ya, saya apa? Orangnya bawel. Jadi panjang gitu ya. Nah, yang kedua tadi langkahnya. Langkahnya, tadi saya udah bilang, teman-teman, ketika teman-teman sudah kenal diri kalian, tahu dengan jelas cash flow kalian berapa, keputusan yang kalian ambil ini resikonya semana, kalian jagonya apa, teman kalian bisanya apa, kalian akan lebih berani ambil langkah pertama karena terukur, teman-teman. Dan saya mau kasih tahu, ketika sudah terukur, langkah pertama adalah langkah yang paling mudah. Kenapa? Karena langkah pertama itu cuman dari 0 ke 1, ya 1 langkah doang. Rugi apa sih? Udah kita ukur. Dan saya mau kasih tahu teman-teman, kalau ada orang, sorry to say ya, kalau ada orang setelah 20 tahun tiba-tiba dia ada di puncak karir. Terus dia bilang, teman-teman, saya hari ini sampai titik ini karena saya sudah tahu dari 20 tahun yang lalu. Saya udah bikin planning sampai saya bisa di sini. Sorry to say, itu pasti bullshit teman-teman. Kenapa? Pandemi aja kita nggak bisa tebak, boro-boro bikin plan. Kita bikin plan 10 tahun ke depan kok supaya gini. Lah, 2 bulan lagi aja kita belum tahu udah dipanggil Tuhan atau belum. Sorry to say teman-teman. Maka kalian harus tahu, semua manusia yang berkembang adalah yang ngambil langkah pertama, terus ambil langkah kedua, evaluasi. Ini langkah 1, kedua apa yang kurang ya? Belajar apa ya? Ada kesempatan eskalasi kemana ya? Langkah 2 ke langkah 3, lakuin hal yang sama lagi, evaluasi. Ini udah bener belum ya? Kurangnya apa ya? Ini bisa kemana ya? Butuh siapa ya? Butuh apa ya? Step by step. Dalam 5-10 tahun ke depan kalian pasti akan achieve something teman-teman. Tapi tidak ada orang yang dari langkah 0 langsung langkah 3. Kenapa? Pengalamannya ini lengkap 2 tangga. Pemikirannya lengkap 2 tangga.
ujung-ujungnya kelihatannya sukses tapi dalamnya kosong. Orang yang kelihatannya sukses dalamnya kosong, bentaran juga jatuh lagi, teman-teman. Kebayang ya? Kayak waktu kita dari kecil belajar merangkak sampai jalan langkah pertama, kita mikir gak sih? Enggak, kita jalan aja. Tapi begitu udah bisa jalan, kita kan mikir. Ini kalau lurus terus jalan masuk got, nggak boleh. Jalan belok. Oh ini kalau jalan terus depan tangganya kayak gitu nggak bisa. Oh muter. Tapi langkah pertamanya itu adalah langkah yang paling tidak perlu dipikirkan ketika memang kita sudah bisa mengukur resikonya, teman-teman. Jadi jangan sampai kalian terhambat langkah pertama. Semakin kalian kenal diri kalian, harusnya langkah pertama adalah langkah yang kalian bisa ambil dengan jangka waktu berpikir paling cepat. Oke, berarti kita harus mengukur ataupun mengenali diri kita sendiri dulu ya. Kapasitas kita sejauh apa, keberanian kita seperti apa. Tapi memang seperti yang Bro Theo sampaikan tadi, ternyata mereka yang berani mengambil langkah itu adalah orang yang beruntung kalau saya bilang. Kenapa beruntung? Karena ada kesempatan, ada kesiapan. Makanya dia menjadi beruntung gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, dan ini juga berkaitan dengan apa yang Bro Theo kerjakan, usaha. Kan ada beberapa di Acrobyte Group, ada Byte Project, ada Studio Acro, Ekara. Nah, waktu bikin Acrobyte Group ini, apa yang membuat Bro Theo berpikiran bahwa wah ini akan jadi sesuatu nih, pasti ini langkah bisnis yang tepat di saat company seperti itu udah banyak gitu loh, udah lumayan banyak. Lalu bedanya apa? Kenapa Bro Theo berpikiran wah ini pasti akan menjadi sesuatu yang oke nih? Nah karena memang banyak kita di sini juga berpikiran ingin memulai sesuatu, ingin berbisnis sesuatu. Oh tapi udah banyak pesaingnya. Ingin berbisnis ini pasti nggak akan laku di pasaran. Nah waktu di Acrobyte Group, apa yang membuat Bro Theo yakin wah ini pasti akan jadi sesuatu nih? Nah teman-teman, aku tuh orangnya simple banget mikirnya. Pokoknya kalau kita mau mulai sesuatu, apalagi bisnis, itu yang paling penting ada customernya atau enggak, itu dulu. Aku nggak pernah mulai bisnis yang tidak ada customernya terlebih dahulu. Kayak tadi, aku bikin pameran kenapa? Karena itu satu angkatan calon customer aku semua. Dan kalau aku bikin, mereka udah pasti join. Kenapa? Dari sebelum bikin aku udah tanyain dulu banyak orang. Harga yang mereka willing bayar berapa. Jadi ketika mulai, setengahnya udah keisi. Nah ini aku jarang cerita, tapi teman-teman harus tahu kan aku punya namanya Studio Acro ya. Itu adalah creative agency. Klien kita tuh, istriku tuh full time di sana teman-teman ya. Jadi klien-klien kita tuh kayak Toshiba, Sharp, Antangin, Saturdays, tahu kan yang kacamata, Owl, apalagi ya, Pegadaian, Bulog, macem-macem. Kan kliennya gede-gede nih ya. Tahu nggak mulainya dari mana? Mulainya very simple. Itu lagi pandemi. Otomatis pameranku kan tutup semua dong. Hilang semua deh. Hilang semua tuh. Activation hilang semua deh. Riset tuh nol dong. Mall tutup semua. Omset Theo nol ya kan. Waktu itu sebenarnya aku sempat pivot dulu ke jualan edukasi, investasi dan finansial. Ada tuh, makanya aku tahu oh jual kelas tuh bisnis legit banget karena pernah gitu ya di momentumnya. Nanti kita tanya deh. Ya. Tapi sambil jalan aku juga tahu jualan kelas itu momentum base banget. Maka ketika lagi pandemi, digital kan naik ya. Wah kayaknya bikin agency asik, tapi aku belum mulai bikin. Tahu nggak aku mulai bikinnya sejak kapan? Jadi temenku ada 3 orang. Yang satu baru buka toko daging. Terus dia bilang, Teh ngerti nggak cara bikin konten sosial media? Ngerti, kenapa? Teh kalau ada kenalan, kenalin dong siapa tahu ada agency yang bisa gue pakai buat handle sosial media toko daging. Satu, ya. Terus lagi ini ngobrol lagi lah teman, lagi kecap, ngobrol lagi. Teh, gue sekarang kerja di Mekari ya, gue sebut aja nih mereknya. Gue kerja di Mekari. Kita lagi cari social media agency. Lu ada kenalan nggak? Entar bro, gue coba cari dulu gitu ya. Sambil berpikiran ini ya, kesempatan. Iya, minggu depannya ketemu satu orang begitu lagi. Akhirnya karena dulu kan gue tuh, aku tuh ngebangun yang namanya Coffee Meet Stocks ya. Itu konten sosial medianya kita yang bikin. Dan followersnya cepat sekali naik. Aku sama partnerku, terus aku bilang, bro ini udah ada 3 klien. Minggu depan bikin agency nggak? Hayu,
jadilah minggu depan itu agency teman-teman. Jadi agensinya ini mulai bahkan dari 3 kliennya ada dulu. Minggu depan kita bikin agency, tinggal bikin apa? Logo, company profile. Terus kita ngapain? Cari freelancer. Di awal aku cuman punya 3 karyawan freelancer. Account eksekutifnya istriku tuh. Jadi freelance AE-nya, satu lagi freelance content creator kenalan, satu lagi freelance apa ya kemarin? Editor aja, oh desainer. Desainer, terus aku teleponin lagi temanku yang 3 itu. Bro, udah ada nih kenalan kreatif agency, siapa? Gua. Ketawa mereka. Udahlah, lu temen gua jadi klien pertama, gua diskon. Masuk teman-teman langsung. Tinggal bikin kontrak minimal 3 bulan. Jadi tuh agency. Sekarang agensinya udah mau 5 tahun. Mulainya dari mana? Dari situ. Aku punya corporate event. Mulainya dari mana? Simple. Aku kerjasama sama banking. Bankingnya nanya, Koteo mau campaign nasabah prioritas, bisa nggak KOL-nya sama Koteo 6 bulan? Bisa. Tapi kita butuh online activation. Oh, gue ada agency nih. Masuk dong. Terus dia bilang, tapi kita mau bikin roadshow 6 kota. Bisa nggak? Bisa, kenapa enggak? Aman, minggu depan jadi tuh corporate event. Karena apa? Karena udah ada proyek roadshow 6 kota. Teman-teman, aku hire lagi bikin timnya. Dari sana sekarang pameran ada, creative agency ada, corporate event ada. Dan semuanya berangkat dari mana? Dari opportunity yang datang. Jadi kalau kita ketemu opportunity, bilang iya dulu, abis itu baru mikir. Itu caranya kita survive. Kenapa? Tapi iyanya bukan iya kosong ya. Dengerin, tadi resource-nya ada. Aku pernah bikin konten, aku juga udah pengalaman bikin pameran, bikin event. Makanya begitu ditanya bisa bikin roadshow nggak? Aku jawab bisa. Kenapa? Ya orang tiap tahun kerjaan gue bikin event berapa puluh kok. Pasti bisa dong. Itulah kenapa aku bilang, kalian harus sadar resources kalian supaya pas opportunity-nya datang bilang apa? Iya. Abis itu mikir. Abis itu eksekusi. Nah, puji Tuhan sekarang jalan semuanya. Berarti beriringan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Kesempatannya ada, tapi ternyata kesiapannya juga ada. Jadi nggak hanya sekedar bilang yes, bisa bangun rumah nggak bisa, padahal belum tentu bisa. Karena nggak ada persiapan di situ. Tapi Koteo memang dari kuliah sudah berkecimpung di dunia event, di dunia sosial media. Yang mana tahun 2020 itu kita dipaksa serba digital waktu itu. Makanya waktu itu wah bagus sekali nih pasti industri digital agency, digital kreatif. Dan teman-teman di sini saya yakin juga memiliki kesempatan-kesempatan itu. Bagaimana cara untuk mendapatkan kesempatan itu ya teman-teman harus persiapkan diri dari sekarang berarti. Kalian cari tahu potensi dirinya seperti apa, kalian kebisaannya apa, kalian nggak bisanya apa, yang perlu diimprove itu apa saja. Jadi ketika datang kesempatan ya seperti yang dilakukan oleh Koteo. Iya, saya akan bilang iya untuk kesempatan ini. Dan jadinya apa? Ya jadinya beliau yang sekarang duduk di sebelah saya. Artinya dalam Acrobyte Group ini tentu banyak karyawan dong. Karyawan sekarang berapa total, bro? Enggak, kita enggak terlalu banyak lah. Kita sekitar 37 orang. 37 orang. Nah, dan ini juga memerlukan skill leadership untuk mempertahankan sebuah perusahaan, untuk mempertahankan sebuah company. Itu memerlukan seorang leader yang memang bisa mengajak karyawan-karyawannya untuk sama-sama berkembang. Dan yang kita lihat hari ini Koteo ini berkembang terus nih. Kira-kira apa yang dilakukan oleh seorang leader agar karyawannya itu bisa bertahan, bisa nyaman, agar perusahaan itu bisa berkembang, perusahaan itu bisa profit, apa yang bisa dilakukan oleh seorang leader? Karena Koteo ini mulai dari kecil nih, mulai dari saya jadi leader untuk diri saya jadi leader untuk istri saya jadi leader untuk beberapa orang teman saya, dan akhirnya saya jadi leader untuk 30 orang karyawan saya. Apa yang tips yang bisa Koteo berikan untuk teman-teman kita yang ada di sini? Oke. Nah teman-teman, mungkin kalau kita sistemnya itu melanjutkan usaha yang udah banyak karyawan sama yang bener-bener mulai dari tanah liat, ini agak beda ya.
saya cuma bisa ngomong yang mulai dari tanah liat. Karena saya belum pernah punya pengalaman langsung nyemplung ada company banyak. Saya mulai dari company freelance karyawannya. Sampai akhirnya sekarang ada 37 karyawan termasuk istri saya tuh ya teman-teman ya. Sama adik ipar saya ya. Pokoknya saya mah nepotisme aja. Gitu ya, keluarga full time semua. Enggak lah ya, jokes ya. Yang pertama saya lihat currency yang paling mahal sampai hari ini. Untuk bisa membuat kita menjadi seorang leader yang punya tim yang setidaknya bisa jalan dulu adalah respect, teman-teman. Respect itu bukan karena gini loh, gue bos lu harus respect sama gue. Nggak bisa, teman-teman. Ketika kita ngomong, posisi saya kan atasan kamu harus respect sama saya. Nggak bisa, teman-teman. Respect itu earn, respect itu didapatkan. Respect itu dari mana? Yang pertama, ketika kita bilang sama anak karyawan kita, company kita mau ke arah mana dan seperti apa, siapa yang harus jadi contoh pertamanya? Kita, teman-teman. Ketika kita bilang kita pengen punya tim yang totalitas, ya kitanya dulu yang harus totalitas. Kita pengen punya tim yang on time, kitanya dulu yang harus on time. Kita pengen punya tim yang bisa saling menghargai, kitanya dulu yang harus bisa menghargai mereka. Nanti budayanya itu menular, teman-teman. Simple. Saya selalu bilang di kantor, teman-teman, kita di sini, saya di sini ngomong sama teman-teman semua karyawan saya dengan respect. Tapi kalau saya lagi marah, galak gak? Galak. Tegas gak? Tegas. Tapi teman-teman harus bisa bedain. Nah, apa yang bisa saya lakukan? Karena karyawan saya masih sedikit, sekitar 30-an orang, saya tuh hampir gak pernah negur orang di depan publik. Di grup, di depan umum, gak pernah. Kalau ada hal-hal yang bermasalah, saya langsung panggil one on one, saya ngomong belak-belakan, lihat dia bisa improve atau enggak. Ini hal kecil ya, tapi hal ini menular. Kenapa? Ketika saya punya head di bawah saya, dan dia mau negur bawahannya lagi, karena saya negur dia panggil one on one, dia ke bawahnya bakal ngapain? One on one juga. Dia nggak akan enak hati untuk tegur orang depan umum. Kenapa? Karena contoh yang saya berikan ke dia adalah saya tegur dia one on one. Ini very simple. Apapun yang kita contohkan di kantor, itu yang akan dilakukan sama karyawan kita. Itu dulu. Sama lah kayak kita bilang, saya sih belum punya anak ya. Tapi kan sama kayak kita bilang, kalau mau punya anak yang gimana, ya di rumah kita harus contohin itu dulu. Karena tanpa sadar anak melihat. Sama, karyawan juga melihat. Itu yang pertama, itu yang saya pegang sampai sekarang. Apapun yang saya mau mereka bisa punya kualitasnya, saya harus punya dulu. Bukan ngomongin skill ya. Saya punya banyak karyawan yang lebih pintar dari saya di bidangnya. Saya punya karyawan yang lebih jago dari saya di bidangnya banyak. Kalau enggak mereka nggak bakal jadi head. Kalau enggak saya nggak bakal bisa keliling-keliling kantornya jalan gitu. Tapi in terms of kualitas karakter dan disiplin yang kita pengen mereka punya, kita harus contohin terlebih dahulu. Yang kedua, kalau kita mau punya karyawan yang bisa naik level, kita harus siap kasih mereka ruang untuk berkembang. Ruang untuk berkembang artinya ruang untuk ngapain? Untuk apa? Untuk salah, teman-teman. Manusia nggak bisa berkembang kalau nggak salah. Jadi kalau kita mau grooming orang, mau kita jadiin head one day, kita harus kasih mereka ruang salah. Karena kalau mereka nggak salah, mereka nggak pintar-pintar. Ya salahnya tapi terukur ya. Tapi ketika mereka salah dan kita kasih ruang ya, kita bisa didik mereka jadi head di 1-2 tahun ke depan. Yang ketiga, ketika kita punya karyawan, kita harus jadi orang yang punya helikopter view dan ngerti karyawan kita itu jagonya di mana, kurangnya di mana. Partner kita itu jagonya di mana, kurangnya di mana. Supaya kita bisa punya company jalannya efektif dan efisien. Kalau memang ternyata kita nggak cocok secara skill ya, sorry to say, mau nggak mau kita bisa jalan bareng. Tapi ketika kita bisa tahu partner kita strength-nya di mana, karyawan kita strength weakness-nya di mana, kita bisa plotting. Kita bisa taruh nih orang-orang yang cocok di industrinya, kita taruh orang-orang yang cocok di ruang lingkupnya.
sehingga semua bisa berjalan efektif dan efisien. Kira-kira itu sih 3 hal simple yang saya terpikir yang mungkin teman-teman bisa praktekkan, entah teman-teman dapat promosi, entah teman-teman dipercaya jadi head, atau teman-teman membangun bisnis kalian sendiri. Ya artinya jadilah pemimpin yang dicintai oleh karyawan ya. Dicintai susah lah. Oh Karena kalau karyawan cukup istri pergi aja yang mencintai. Iya, kalau karyawan pergi ke kantin pasti obrolannya bosnya gitu kan ya. Gak mungkin tiba-tiba karyawan kantin, bos I love you, gak mungkin ya. Gak mungkin. Gak mungkin. Paling ya. juga bos gua gitu. Iya, iya. Kita ukur aja, Artinya kita ukur. respect ya. Saling harga menghargai di lingkungan pekerjaan. Ini saya udah dipanggil untuk Pak, ini bertanya nih mahasiswa, kita berikan teman-teman mahasiswa untuk bertanya. Berapa pertanyaan, Mas Rafli? 3. Oke, untuk 3 orang, silakan angkat tangan. Wah banyak nih. Di belakang sampai berdiri-berdiri, panitia aja deh yang pilih deh. Rafli, tolong dipilih dong. Satu-satu aja ya, satu-satu apa sekalian semua? Satu-satu aja deh. Silakan sebutkan namanya, angkatan berapa, dari prodi mana, dan pertanyaannya. Silakan. Perkenalkan, saya Idam Nora, angkatan 2023 dari manajemen kelas karyawan. Mau bertanya, tadi kan Koteo menceritakan semuanya dari nol. Tapi kan Koteo sekolahnya tuh di Penabur, terus di Prasmul gitu kan. Nah, untuk sekarang nih yang mau saya tanyakan, metode apa yang Koteo tawarkan atau rekomendasikan untuk yang benar-benar dapat diaplikasikan di kondisi yang paling ekstrim. Jadi tanpa koneksi, tanpa modal, kayak gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi siapa namanya? Idam Nora. Idam. Ya. Oke, Idam. Kita langsung satu-satu kita jawab ya. Tadi pertanyaannya, di kondisi yang sangat ekstrim, koneksi nggak punya, apa yang harus dilakukan seseorang agar bisa bertahan ataupun bisa melangkah maju di kondisi yang sangat ekstrim nih? Sebenarnya susah ngomong ya, karena even though saya di Penabur itu kan balik lagi ya, itu emang udah jalannya Tuhan aja kali ya, dapat beasiswa gitu-gitu. Tapi sebetulnya kalau ngomong dari SD sampai SMA, itu pun nggak ada yang kepake banget gitu loh. Jadi SD sampai SMA kan kita juga taunya main ya. Jadi kita belum tahu nih ini koneksi. Saya aja belum bisa bedain saya miskinnya semiskin apa. Sampai waktu saya pacaran SMA, orang tuanya suruh saya putusin. Orang tua telepon suruh saya putus gitu sama anaknya karena saya susah. Itu saya baru tahu, oh gue semiskin ini ya. Sisanya tuh belum sadar karena kita masih naik angkot bareng, masih makannya warteg depan sekolah, belum kelihatan. Tapi kalau di Prasmul udah kelihatan tuh kesenjangan ekonomi gitu ya. Nah, kalau ngomongin situasi ekstrim teman-teman, ini kalian harus terima dulu bahwa hidup itu tidak ada minus doang. Yang minus pasti bisa jadi plus, yang plus pasti ada minusnya. Balik lagi dengan POV dan perspektif teman-teman. Se-ekstrim-ekstrimnya kita, mau nggak mau, yang pertama kita harus terima dulu ini emang udah nasib kita. Yang kedua, ketika kita udah terima, sejelek-jeleknya pasti akan ada nilai plus yang bisa kita lihat kalau kita udah terima. Tapi kondisi ekstrim tiap orang beda-beda. Saya nggak bisa tiba-tiba mewakili, kita nggak bisa makan, lihat ini. Nggak bisa juga. Tapi memang ketika kondisi ekstrim itu kita menerima, kita harus melihat. Contoh, saya itu waktu kuliah di Prasmul, itu saya aktif banget di gereja. Kenapa? Karena kamu tahu nggak, di gereja itu tiap minggu kalau pelayanan dapat konsumsi makan siang. Artinya apa? Artinya kalau saya ikut pelayanan, saya di hari Minggu itu udah punya temen, ada aktivitas makan siang gratis. Itu aja jadi sebuah hal yang menurut saya berkat, ngerti nggak? Tapi kan itu point of view, ngerti nggak? Bisa aja saya bilang, malu-maluin lu ke gereja cuma cari makan, malu sama Tuhan. Emang. Tapi di sisi lain, perspektif lain bisa melihat itu dengan cara apa? Kapan lagi ngabisin hari Sabtu Minggu ada teman, dapat ajaran yang baik, dikasih makan pula. Dan di gereja ada kenalan baru nggak? Ada. Di gereja ada orang kayanya nggak? Ada. Di gereja mungkin nggak orang kaya bilang, jauh-jauh kamu miskin? Nggak mungkin.
nangkep ya maksud saya ya. Ada celah-celah yang mungkin kita nggak bisa mikir, tapi baru akan kelihatan ketika kita mau mikir ke sana. Teman-teman tahu saya di gereja itu pelayanan salah satu yang paling aktif. Kenapa? Kalau nggak dapat hoka-hoka bento, dapat makan padang, kalau nggak dapat fried chicken. Setiap minggu saya di sana. Mau ke panti asuhan, saya berangkat. Mau apa? Ada banjir dulu ya, masih zaman banjir ya. Datang kirim-kirim sembako, saya ikut. Tahu nggak alhasil apa? Alhasil ada majelis atau panitia gereja yang ngelihat saya kok rajin amat. Dipanggil lah pergi makan jadi pengurus. Ternyata yang manggil saya pengusaha gede. Adalah kesempatan waktu lagi makan kepengurusan, makan sama mereka, akhirnya punya kesempatan nanya-nanya tentang bisnis. Tapi pernah nggak saya kepikir, saya dapat akses gara-gara numpang makan di gereja? Pernah nggak kalian kepikir, saya mau nih ketemu pengusaha gede dengan cara numpang makan di gereja? Nggak ada. Saya cuma jalanin apa yang ada, dapat makan siang gratis, jalan setiap minggu, rajin, dilihat rajin, dikasih kesempatan makan sama pengurus, pengurusnya yang udah tua ada yang pengusaha, itu aja jadi kesempatan ngobrol dan nanya beliau. Tapi bisa nggak saya bilang, ini kiat-kiat sukses? Kagak ada. Ini sesimpel apa yang ada di depan mata, kagak usah pakai malu, jalan aja dulu. Kenapa saya selalu bilang, values always bring you somewhere. Karena ketika kita totalitas sebagai manusia, kita nggak pernah tahu jalan apa yang bisa kita temui. Jadi saya nggak tahu buat kalian numpang makan di gereja ekstrim nggak? Buat saya, itu saya udah malu sama Tuhan. Kenapa? Karena tujuan saya ke gereja bukan cari Tuhan awal-awal. Cari makan. Dan itu berjalan bertahun-tahun teman-teman. Oke, jadi kondisi ekstrim orang tuh ternyata beda-beda. Dan bagaimana kita menyikapinya, POV-nya berbeda. Mungkin POV orang luar tadi, Bro Theo ini makan, pengen makan gratis doang. Tapi di POV dia, enggak, ini ternyata langkah awal saya ternyata untuk mengerti bisnis. Akhirnya dia ketemu dengan seorang pebisnis yang hebat gitu ya. Dan kita sebenarnya mungkin pernah melalui masa-masa itu yang sebenarnya adalah sebuah kesempatan yang kita kira itu ternyata bukan kesempatan. Padahal itu adalah sebuah kesempatan yang bisa membuat kita berkembang, tapi kita tidak memaksimalkannya kala itu. Theo waktu itu memaksimalkan, ketemu dengan orang hebat, nanya berkaitan dengan keahliannya yang ternyata kepake sampai kuliah, bekerja, segala macam. Jadi POV ketika kondisi ekstrim orang itu berbeda-beda. Mungkin bagi Theo ekstrim, bagi kalian tidak. Bagi kalian ekstrim, bagi Theo tidak. POV-nya beda-beda. Tapi bagaimana kita menyikapinya ya, berarti menyikapi kondisi itu dan menjadikannya sebuah peluang berarti ya. Iya, kalau kondisi ekstrim tuh yang penting dua sih. Satu, jangan gengsi. Dua, harus belajar emang gak tahu malu dikit. Karena besok butuh makan sih. Iya, saya di penabur sama di Prasmu juga malu. Tahu nggak rasanya ditelepon sama orang tua nih, terus bilang, Theo, kamu jangan pacaran lagi sama anak saya. Karena saya naik angkot, anaknya SMA udah dijemput supir naik Elgrand. Elgrand tuh setara Alphard. Saya main ke rumah mantan saya. Sorry ya Dita, ini bobo mantan tapi aman. Aduh. Lupa gue cerita ada bini gue. Tadi gue mau tanya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Punten ya, disclaimer dulu. Tahu nggak? Pertama kali ke rumah dia, saya baru tahu ada lantai diinjek dingin, namanya marmer. Saya baru tahu, oh orang rumah Cina kaya itu tangganya muter. Di rumah dia saya baru tahu, oh ikan gede yang mangap-mangap yang namanya ikan koi itu harganya jutaan. Saya ditelepon sama orang tua begitu disuruh putus gara-gara miskin. Menurut Anda, umur 17 responnya apa? Responnya cuma bilang, iya tante. Kan gak mungkin gue bilang, iya tante saya miskin, saya gak pantas. Saya tampar diri saya. Gak mungkin. Respon saya cuma bisa, iya tante saya putus, selesai tutup telepon, nangis. Bilang sama mama, ma kenapa gue disuruh putus? Gue masih belajar buat dapat beasiswa. Kenapa gue udah dikatain miskin? Ya mungkin buat kalian itu nggak ekstrim, buat saya
Itu terpukul Pak, harga diri cowok. Makanya waktu ketemu bini gue yang gue tanya, nyokap lu kerja apa? Nggak pengen ditelepon lagi, putusin anak saya. Traumatis bro. Sudah menjadi trauma. Oke gitu ya Idam, jadi kondisi ekstrim orang itu ternyata berbeda-beda. Kita harus menyikapinya dengan POV kita sendiri. Oh iya ya siap. Masih boleh bertanya kak mahasiswa? Boleh ya, silakan ada yang bertanya lain. Pilih lagi. Oke. Ya tolong dipilih. Silakan angkat tangannya. Pecoy. Selamat pagi Koteo. Hai. Kebetulan saya subscribernya Koteo. Asik. Saya kalau pulang shift 3 tuh ya, shift pagi tuh makan pasti ngeliatin videonya Koteo yang di YouTube yang dari nol. Perkenalkan dulu ya, nama saya Dimas Rizky Nurrahman Danu dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri. Ini sih Koteo. Dulu waktu saya SMK, saya jualan di kelas, jualan makanan ringan gitu-gitu. Nah, kemudian tuh sampai kelas 3 SMK, saya lulus, kemudian saya tinggalin pekerjaan saya yang jualan itu, di rumah juga ada, di kantin juga ada waktu itu. Nah, kemudian saya tinggalin, saya bekerja dan sambil kuliah di sini. Nah, saya mungkin udah 2 tahun ya kerja di sini, mungkin punya kapital yang cukup buat membangun usaha lagi gitu. Nah, yang saya mau tanyain, gimana caranya ketika saya mulai bisnis lagi, saya bisa konsisten dan saya bisa bersaing gitu kok Teo, sama pesaing-pesaing yang lain gitu, yang lebih hebat, yang lebih pro gitu. Ya, dari saya itu sih kok Teo, terima kasih. Terima kasih. Siapa namanya tadi? Nama Dimas Rizky. Adi. Dimas Rizky. Dimas. Dimas Rizky. Ya. Dimas Rizky. Ya. Iya. Kok tiba-tiba jadi Adi? Oke, pertanyaan tadi bagaimana memulai lagi ketika sudah pernah berbisnis, bisnisnya berhenti, bisnisnya tutup atau apapun itu alasannya, tapi ingin memulai lagi. Mungkin untuk ngumpulin niatnya, mungkin Adi kok Adi lagi sih? Dimas ini merasakan, aduh kayaknya saya nggak akan bisa deh di sini. Kalau mau mulai takut, apa yang harus dia lakukan? Mungkin teman-teman di sini juga banyak pasti yang sudah berbisnis, berhenti, dan terbersit pikiran untuk aduh kayaknya pengen deh mulai bisnis lagi. Nah, apa yang harus dilakukan kira-kira Bro Theo? Oke, ini mungkin buat teman-teman yang satu kaki masih bekerja ya, apalagi kuliah dan berarti kan masih punya stable income ya. Kalau kita mau mulai bisnis, ingat yang pertama, hidup itu bukan konten. Jadi kalau mau mulai bisnis itu bukan berarti tiba-tiba lompat dari kapal terus berenang. Teman-teman, itu dulu. Ketika kalian sekarang masih punya stable income, enggak apa-apa, fokus di situ. Kalian mau mulai bisnis, mulai dulu aja dari start small. Mau pre-order dulu, mau approach ke komunitas dulu, mau mulai dari take ordernya dikit-dikit dulu, nggak ada masalah. Teman-teman, bisnis itu tuh resikonya tinggi. Dan bisnis itu jujur adalah hal yang sulit kalau kita langsung all in dari awal. Maka ketika kita berjalan dengan stable income, nggak apa-apa, kita mau start small dulu. Dari situ evaluasi dulu apa yang terjadi ya. Kalau udah ada order, ini apa yang bisa diimprove ya. Kalau misalnya ternyata nggak laku, kenapa nggak laku ya? Kalau ternyata tiba-tiba puji Tuhan laku, kenapa laku ya? Dan teman-teman, ketika mau mulai bisnis dari kecil, yang harus dipersiapkan adalah koneksinya. Kenapa? Kalau kalian mulai apa? Misalnya sekarang, ini simple aja deh sekarang gini. Ini teman-teman yang kerja kan di sini banyak ya? Banyak ya? 70% kali ada nih. Oke, very simple deh sekarang. Kalau misalnya Dimas tiba-tiba bisa bikin kue nastar aja, terus dia mulai kecil-kecilan jualan kue nastar,
Terus dia abis ini bisa kontekan sama teman-teman semua di sini, terus bilang, guys, kue nastar saya kalian bisa masukin nggak jadi hampers tempat kalian kerja? Kalau bisa, saya kasih komisi per kotak. Nangkep gak? Approach dulu aja nih, kalian kan kerja nih, semua kerja di perusahaan. Perusahaan tiap tahun pasti kasih hampers. Bilang dulu aja, siapa yang bisa ini nastar saya ditembusin ke company-nya, nanti saya bagi hasil. Dari situ aja teman-teman, kalian bisa sambil kerja, orang lain udah mulai mikir gimana cara jualan produk kalian. Nangkep ya? Kenapa saya ngomong gini? Karena dulu saya bisa bayar kuliah dari kue lapis. Kue lapis orderan saya paling gede itu waktu lagi hampers lebaran. Gimana caranya? Saya bawa tester tuh ke rumah-rumah teman saya yang papa mamanya punya pabrik, punya company, kasih cobain, cerita. Anaknya saya kasih komisi. Kalau saya jual ke papanya langsung, saya jual B2C. Kalau saya jual ke anaknya langsung, saya jual B2B. Salah satu agen saya udah bilang adalah istri saya. Ini jualan lagi di kampus dia. Kan dia di Untar, saya di Prasmul kan. Saya jualan di Prasmul, saya kasih dia harga B2B, dia jualan lagi di Untar sama teman-temannya. Akhirnya saya jualan di Prasmul dan di Untar waktu itu. Nah, teman-teman bayangin, ada bisnis-bisnis yang bahkan kalian cuma perlu jualan 2-3 kali setahun, hasilnya lumayan. Apa yang Dimas lakukan bagus, coba dulu aja jadi tambahan income, jangan langsung jadi sumber income. Kalau kalian bisa dapetin momentumnya beberapa kali setahun, bagus, gaji kalian tambah ini. Tapi kalau tiba-tiba kalian dapat momentumnya, terus tiba-tiba orderannya mulai rutin dan naik terus, dan income dari sini bersihnya udah bisa nutupin kalian 80% punya gaji, baru kalian boleh mulai mikir, suatu hari saya full time nggak ya di sini? Kalau di sini udah ngumpulin duit bisa gaji kalian setahun tanpa harus jualan, baru kalian boleh mikir, kapan ya saya bisa coba selesai dari sini pindah full time entrepreneur. Tapi jangan baru mulai coba-coba 1-2 bulan, baru mulai laku bentar, tiba-tiba resign lompat ke sini, habis kalian teman-teman. Ya, jadi nggak apa-apa start small, take it step by step, cari opportunity-nya. Yang penting kuncinya jangan apa? Gengsi. Dan harus nggak tahu malu dikit. Supaya bisa nawarin. Gitu teman-teman. Ya, karena itu yang saya lakukan dulu. Mau nggak mau supaya survive gitu. Oke, gitu ya Dimas. Tepuk tangan, boleh tepuk tangan. Harus menjadi orang yang sedikit lebih ekstrovert. Nah, gitu. Kalau kamu takut ngomong sama orang, ilangin dulu dikit deh rasa malunya, mulai dari kecil-kecilan deh. Tapi kalau udah laku dikit jangan langsung resign dari kerjaan yang sekarang. Takutnya tiba-tiba, aduh ternyata ini bisnisnya gagal gitu. Iya, soalnya kan kalau ambil cerita keren kan selalu ceritanya apa? Amazon, ya kan? Nggak kuliah langsung bisnisnya sukses. Kalian tahu nggak dia itu pernah 10 tahun nggak untung. Sekarang kalau perusahaan 10 tahun nggak untung, kalian yang kasih makan siapa? Nah, beruntunglah karena papa mamanya kaya, perusahaan 10 tahun nggak untung aja bisa jalan. Nggak usah 10 tahun, saya tanya, kalian kalau 10 bulan nggak dapat gaji bisa makan nggak? Saya tanya lagi, udah dapat gaji aja, 10 hari sebelum gajian udah mepet teman-teman. Boro-boro 10 tahun udah dipanggil Tuhan kita. Udah nggak tahu besok makan apa ya. Recording in progress. 10 hari masih lama lagi gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Tolong, yang belakang deh, yang belakang. Boleh Rafli? Aku aja ke depan. Bawa. Itu. Ada yang belakang? Ada. Buru. Aman, di sini aja. Nah ini silakan. Perkenalkan namanya, prodi, angkatan. Tes. Selamat pagi semuanya.
Pagi. Perkenalkan, saya Kesha Meiva Mandala dari Prodi Kewirausahaan atau Prodi Entrepreneur yang sesuai dengan tema kita hari ini. Oke. Di sini saya mau bertanya, kalau dari tadi itu kan kita tuh bicara tentang bisnis pribadi gitu ya, dari nol tentang diri kita sendiri gitu. Tapi di sini saya mau nanya, maaf nervous, dari bisnis misalnya kita tuh ada bisnis keluarga gitu Kak Theo. Bisnis keluarga yang mungkin bisa di overhandle ke anaknya atau ke keluarga-keluarganya gitu. Dan dimana kalau misalnya bisnis dari keluarga itu kan punya banyak stigma, misalnya dari konsumennya sendiri. Oh ternyata kalau misalnya restoran besar yang udah di overhandle sama anaknya itu ternyata rasanya beda. Atau stigma-stigma yang mungkin jadinya tuh konsumennya tuh pada hilang gitu. Dan juga pesaing-pesaingnya akan lebih banyak lagi gitu kan. Nah di sini saya mau bertanya gimana caranya untuk tetap konsisten, untuk tetap mempertahankan stabilitas dari usaha yang udah bertahun-tahun itu. Terima kasih. Oke, siapa namanya tadi? Kesha. Keisha. Perasaan dari tadi saya salah mulu ya dengar nama orang. Keisha dari Prodi Kewirausahaan. Sekarang berkaitan dengan bisnis keluarga, yang mana di generasi pertama sangat laku, di generasi berikutnya masih lumayan, generasi berikutnya udah makin berkurang. Bagaimana caranya agar tetap konsisten? Pertanyaan Keisha seperti itu, agar bisnis orang tuanya tidak mati mungkin di dia. Oke, ini pertanyaan bagus. Saya jawab berdasarkan pengalaman teman saya yang serupa ya. Karena kalau dari pengalaman saya enggak ada. Kebetulan warisannya hutang, bukan hutang company lagi, hutang pribadi. Jadi kalau dari pengalaman saya melihat teman saya mewariskan usaha, ini juga punya kesusahannya sendiri. Tapi harus ingat bahwa ada dua hal penting ketika kita mau ngomongin usaha keluarga. Ini PR-nya berat. Yang pertama, kalau kita mau jalanin usaha keluarga, ingat, yang perlu kita rangkul bukan usahanya doang tapi keluarganya. Itu dulu. Karena beda generasi, nerusin usaha itu susahnya setengah mati. Kalian bisa punya ide bagus, kalian bisa punya research yang bagus, kalian bisa punya plan yang bagus. Kalau papa mama kalian gak percaya sama kalian, sama aja bohong. Berapa banyak orang nerusin usaha, "Pak, Ma, kita harus gini. Terus papa mama kalian bilangnya apa? Nggak bakal jalan itu, gue udah 30 tahun di sini, lu baru 2 tahun. Maka kalau terusin usaha keluarga, harus dua pihak yang kita bisa rangkul. Yang pertama pelan-pelan mendapatkan kepercayaan dari keluarganya terlebih dahulu. Karena sehebat apapun kita, kalau family kita yang ngasih kita ruang di dalam usaha itu aja nggak percaya, kita akan makan hati teman-teman. Stres, percaya. Kenapa? Setiap kali kasih ide patah, setiap kali kasih plan ditolak, setiap kali mau jalan nggak bisa, ujung-ujungnya kita nggak betah teman-teman. Maka yang harus kalian tahu adalah bagaimana berkomunikasi dengan orang tua yang baik, sopan, dan tetap respect, biarpun sedang ngomongin usaha keluarga. Itu dulu yang harus dipelajarin. Karena ada teman saya yang gak survive di sana. Akhirnya dia harus keluar dari company-nya, bangun company sendiri. Bukan karena anaknya gak bisa kerja, anaknya gak bisa komunikasi. Sehingga sama orang tua jadinya berantem. Kalau udah berantem, mau sepinter apapun kalian, usahanya gak akan jalan. Itu dulu. Yang harus dimenangkan di awal ketika meneruskan usaha keluarga adalah keluarga itu sendiri. Respect dan trust-nya. Oke? Yang kedua, ketika meneruskan usaha keluarga, kita harus pakai sepatu orang tua kita. Maksudnya apa? Kita harus ngerti bisnis modelnya dari bawah. Misalnya kita mulai di sini, kita masuk kondisinya udah di sini. Tapi kita harus ngerti dulu gimana caranya ini usaha dari sini bisa sampai sini. Baru kita akan ngerti framework berpikir orang tua kita akan ngerti culture company kita akan ngerti gaya kerja company kita. Jangan begitu masuk, kita bawa knowledge dari perkuliahan, dari pengalaman kerja di luar, masuk kerjaannya langsung komplain. Kok gini sih? Kok culture-nya jelek sih? Kok pembukuannya nggak rapi sih? Kok sistemnya kacau sih? Jangan. Itu namanya langsung siram bensin dari awal. Yang ada kebakaran. Jadi kalau jalanin bisnis keluarga,
harus pinter-pinter ambil posisi teman-teman. Sama keluarganya harus bisa megang, sama perusahaannya harus bisa megang teman-teman. Karena balik lagi, ketika kita masuk ke sini, karyawan yang ada di sini karyawan kamu apa karyawan papa mama kamu? Karyawan papa mama kamu kan? Mereka respectnya sama siapa? Sama papa mama kita. Maka PR-nya lebih berat lagi. Harus dapat respect dari dia, harus dapat respect dari mereka. Kenapa? Bisa aja kamu masuk so jagoan, kan gue bos lu. Iya, tapi begitu papa mama kamu nanti udah nggak di sini, kamu bisa dihabisin sama mereka. Kalau mereka nih udah nggak ada papa mama kamu, mereka sebel sama kamu, mereka tinggal resign, masuk perusahaan kompetitor, habis kamu. Kenapa? Karena mereka yang megang perjalanan company kamu dari awal. Ya, jadi kalau nerusin usaha keluarga, ingat sebelum kemampuan kognitif, kemampuan politik udah harus ada duluan untuk gandeng kiri dan gandeng kanan. Ketika framework bisnisnya udah mulai ngerti, bisnis model udah mulai ngerti, ajukanlah ke papa mama ide-ide yang start small. Kenapa? Saya nggak sebut mallnya, saya punya teman, papanya punya mall, anaknya baru lulus dari Amerika, pulang, suruh terusin mallnya. Dia kagak pakai kiri, kagak pakai kanan. Pulang-pulang langsung bilang apa? Gue udah ngerti, gue dapet knowledge dari US, gue mau praktekin. Dipraktekin sama dia langsung di mallnya. Setelah 2 tahun, omset mallnya terjun 30%. Gimana cara tanggung jawabnya? Datang-datang udah so jago, turun. Abis ini orang tuanya hilang respect, hilang trust, karyawannya hilang trust juga. Jangan sampai kayak gitu. Nah mungkin advice kayak gini kalian gak bakal denger secara teori. Ini saya ngomong secara praktikal karena teman saya ngalamin. Jadi kalau mau jalanin bisnis keluarga, ini dulu bangun pondasinya. Kalau mau bikin perubahan, start small. Kalau ini udah kerangkul, start small, evaluasi bagus, pelan-pelan orang tuamu percaya, companymu percaya, kamu akan jadi penerus yang bisa survive. Kalau enggak, hati-hati. Rahasia companymu ini karyawan lama semua yang megang. Sekali kamu kurang ajar, dia keluar, habislah kamu, teman-teman. Apalagi anak zaman sekarang, harus belajar apa? Sopan santun. Harus belajar apa? Etika. Jangan mentang-mentang punya duit, punya posisi, nggak ada etika, nggak ada sopan santun. Tinggal tunggu waktu kamu dihabisin orang, teman-teman. Ya, kira-kira gitu. Ya, jadi gitu ya. Jadi kita harus memakai sepatu yang sama. Kita harus melihat cara pandang yang sama bagaimana orang tua kita melihat perusahaan ini gitu ya. Kalau ingin berubah, pelan-pelan. Jangan langsung berubah, jangan. Pelan-pelan, step by step ya kok ya. Oke, yang di sini udah, sekarang yang di rumah. Yang di rumah juga kita berikan kesempatan untuk bertanya. Aduh, ini nggak kelihatan lagi. Izin bertanya dan meminta pendapat Koteo Derek bagi mereka yang memiliki gaji UMR memutuskan untuk berinvestasi di dunia saham. Bagaimana langkah-langkah agar bisa berhasil di dunia investasi? Nah ini, Oke. investasi saham nih. Berat nih jawabnya, oke. Teman-teman sorry ya, ini jawab realistis dulu. Kalau gaji kita masih UMR dan masih ketat, jangan ke saham dulu. Karena instrumen investasi itu ada tier resikonya. Di saham bisa naik 10%, bisa turun 20%. Kalau kita masih gajinya UMR, fokuslah menabung. Fokuslah menabung dalam bentuk instrumen investasi. Boleh. Dalam artian apa? Kok per bulan beli reksadana pasar uang boleh nggak? Boleh. Beli emas boleh nggak? Boleh. Deposito bank digital boleh nggak? Boleh. Beli saham nggak? Ntar dulu. Kenapa? Teman-teman harus tahu. Misalnya nih ya, kalian harus tahu ada yang namanya cash flow game, ada yang namanya capital game. Ini 2 fase yang beda. Pertama, misalnya kita punya modal 10 juta ya, untung 100%. Dapat berapa? 10 juta ya. Oke, setahun untung 100% udah gede belum? Gede banget ya. Oke, teman-teman,
Kalau kalian gaji UMR, lupakan dulu itu saham. Kalian Sabtu Minggu cari pekerjaan sampingan yang penghasilannya 1-2 juta per bulan. Hasilnya kalian tabung. Katakanlah kalian dapat penghasilan tambahan dari side income sebulan 2 juta. Sebulan, setahun berapa? 24 juta. Dari modal 10 juta, kalian gara-gara nabung jadi 24 juta, tambah kayanya berapa persen? 240%. Daripada nyari 100% di sini, mendingan gue nyari penghasilan tambahan. 2 juta sebulan kali setahun, kekayaan gue naiknya 240%. Ini namanya cash flow game. Kok kapan bangun portfolio dan fokus investasi? Beda cerita nih. Kalian punya modal 1 miliar. Naik 10% aja udah berapa? 100 juta. 100 juta itu setara harus nabung berapa per bulan? 8 juta per bulan kali 12. Kalau kalian udah levelnya di situ, fokuslah bangun portfolio investasi. Tapi selama saving rasio kalian setahun bisa ngalahin instrumen investasi kalian, berarti kalian fokusnya jangan di sini, di sini. Kok gue pusing beli saham ini turun, kerja jadi nggak mood, modalnya 10 juta, untung 100% jadi 10 juta. Mendingan lu banting tulang jadi freelance content creator kek, jadi apa kek, sebulan dapat 3 juta, setahun 36 juta asal ditabung. Tambah kayanya dari 10 juta ke 36 juta, 300%. Kenapa nggak ada yang ngomong-ngomong kayak gini? Karena nggak ada yang bisa jual kelas side income. Yang bisa dijual itu kelas saham sama kripto. Makanya sekecil-kecilnya income lo harus invest. Aturan aslinya jangan. Teman-teman belum worth it. Tapi bayangin ya, kalian bisa nabung 3 juta sebulan ya. Setahun berapa? 36 juta ya. 3 tahun berapa? 108 juta. Tambahin ke 10 juta tadi. Kalian punya 118 juta. Fokuslah mulai nih beli saham, boleh nggak? Boleh. Fokuslah beli kripto nih, boleh nggak? Boleh. Karena apa? Dari 118 juta, 50 jutanya beliin saham, untung 10% udah berapa? 5 juta. Artinya untung 10% di sini 5 juta, udah setara kalian nabung gaji kalian sebulan. Udah mulai worth it. Jadi selama saving rasio kalian masih jauh bikin kalian lebih kaya daripada investasi, fokuslah di sini. Tinggal ditembakin ke RDPU, ke emas, tetap growing juga. Karena gue punya temen gitu, sebulan bisa nabung 20 juta. Dia punya modal investasi 100 juta. Ya elah 100 juta untung 100% dapat 100. Dia nabung 20. Kali setahun 12 dapat 240, tapi otaknya stres mikirin ini, bukan ini. Ngapain? Nggak worth it. Teman-teman, lu nabung juga tambah kaya. Tinggal dilihat lu bisa nabung berapa. Tapi balik lagi, kalau kalian sudah nabung dan modal kalian semakin lama meningkat, udah 10% udah 30 juta, 10% udah 50 juta, worth it kalian fokus bangun portfolio. Selama belum ke sana, fokuslah bangun ininya. Fokuslah bangun saving rasionya, gedein earningsnya, kelola duitnya, bangun habitnya. Kalau kalian tidak pernah investasi 10 juta, kalian nggak akan berani investasi 100. Kalau kalian nggak pernah beli investasi 100 juta, kalian nggak akan pernah berani investasi 1 miliar. Kalau kalian bilang nanti aja kok investasi tunggu 1 miliar, itu juga bullshit. Jadi bangunlah earnings powernya sambil bangun habitnya. Begitu kalian nanti ada momentum, earningsnya besar, kalian sudah bisa investasi dengan baik. Kira-kira gitu. Oke, jadi ini berkaitan minggu kemarin gue ngajar di kelas. Jawabannya kurang lebih sama lah. Bagaimana berinvestasi saham, kripto apa segala macam yang saya sampaikan kepada mana ada nggak mahasiswa saya kemarin yang di kelas kita ngobrolin mengenai investasi saham, ada nggak? Harusnya ada sih. Ada ya kamu ya segala macam ya.
belajar dulu aja. Pelajari dulu aja ilmunya deh. Kamu nggak usah masukin dulu duitnya di situ, saya bilang. Belajar dulu aja. Jadi ketika nanti kalau kita nyebutnya uang dingin lah ya, uang dingin ya silahkan berinvestasi. Tapi pelajari dulu ilmunya, silahkan kamu pelajari dulu ilmunya. Kalau bisa banting tulang di real sektor, banting tulang dulu di real sektor gitu loh. Agar kamu memiliki uang dingin untuk berinvestasi itu, kurang lebih seperti itu. Ini untuk semuanya karena pasti kita belakangan sering dengar investasi ini, investasi itu. Mungkin banyak dari kita yang tergerak hatinya untuk ikut. Tapi kita tidak tahu kemampuan kita, apakah kita bisa ikut atau tidak. Kita tidak tahu, kalau ikut ini kayaknya untung. Kita bilang kayaknya akan untung. Jangan. Intinya jangan seperti itu. Kita kalau ketika sudah memiliki ilmunya, sudah paham bagaimana jalannya investasi ya silahkan. Dan ketika ada uangnya, yang penting ada uangnya dulu deh, silahkan. Tapi selama masih mikirin, aduh besok makan apa ya, aduh 10 hari lagi gaji habis nih, belajar dulu aja. Satu pertanyaan lagi deh dari teman-teman yang ada di rumah. Dari Nasya Rafelina Dewi Azazahra dari bisnis digital. Ketika kita sudah melihat peluang akan tetapi bimbang untuk mengambil keputusan dikarenakan finansial dan resikonya lumayan besar. Bagaimana mengambil keputusan yang tepat supaya tidak stop di jalan? Oke, yang pertama kita harus tahu dulu resiko ini, worst case terjelek gak jalan, kita hilang berapa? Kalau kamu bilang, kok aku ada tabungan 10 juta, biar angkanya gampang aja ya, 10 juta, 100%. Ini beresiko kok. Kalau aku masuk untuk berbisnis ini, aku bisa hilang 4 juta misalnya. Berarti hilang berapa? 40% ya? Nah, kamu tanya diri kamu, 40% ini, kamu willing nggak untuk anggap investasi belajar bisnis? Kalau kamu bilang, kok aku ngerasa aku mau investasi 40% ini untuk belajar dan mencoba, syukur-syukur bisnisnya jalan. Aku masih ada 60%. Silakan jalan. Silakan jalan. Karena aku pun waktu baru lulus kuliah, tabungan 50-an itu DP Grand Indonesia udah 25 juta, berapa? 50% kan? Tapi itu jalan yang aku pikir ya udah aku berani ambil, aku baru lulus kuliah. Beda cerita mungkin sekarang kalau udah ada istri. Ambil 50% resiko, aku dijewer sama dia. Beda. Makanya kalian kenal dulu, kalian masih buat diri sendiri. Orang tua kalian butuh biaya dari kalian nggak? Kalau butuh biaya dari kalian, berarti kalian nggak bisa ambil resiko 50%. Ambil aja yang 30%, 20%. Tapi kalau kalian masih sendiri, terus amit-amit gagal, duit kalian hilang setengah. Kalian oke nggak? Kalau kalian oke, ya udah dari awal kalian anggap itu hilang. Dari awal anggap ini memang investasi yang untuk belajar, kalau syukur-syukur berjalan, ini bonus. Udah, jalan aja. Tapi kalau kalian sampai nggak bisa tidur, sampai jadi stres, sampai ganggu pekerjaan utama kalian, berarti itu resiko masih terlalu besar buat kalian. Jangan dipaksa. Turunin dikit sampai kalian ngerasa oke, ini di hati udah didoain bisa nih kok. Aku tetap bisa bekerja tapi aku mau ambil, silakan ambil. Pokoknya kalau sampai ketenangan kalian terganggu di pekerjaan utama kalian, itu nggak worth it. Kenapa? Karena kalau kalian ngaco di sini, kalian kena PHK atau layoff, impactnya jauh lebih besar daripada nggak ambil peluang. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Yang penting jangan minjem kalau mau investasi. Intinya gitu, jangan sampai udah kepikiran investasi gagal, kepikiran pinjaman belum dibayar, jangan. Nah intinya seperti itu. Ini terakhir deh, pertanyaan dari saya di terakhir. Teman-teman mahasiswa ini kan kebanyakan dari Gen Z. Apa sih yang harus mereka miliki agar mereka bisa tetap eksis, agar mereka bisa tetap bertahan, agar mereka bisa tetap berkembang di dunia yang semakin canggih, di dunia yang semakin banyak ide-ide baru, semakin banyak orang-orang hebat. Apa yang harus dimiliki oleh teman-teman mahasiswa utamanya di Universitas Pelita Bangsa ini agar mereka bisa create, evolve, dan lead? Apa yang harus melakukan kira-kira? Mungkin sebelum ngomong apa-apa,
aku mau kasih appreciation dulu untuk Gen Z. Karena Gen Z ini adalah generasi paling pintar yang pernah aku temui dari semua generasi. Kasih aplaus dulu. Udah ya, udah dikasih yang enak ya. Lanjut yang gak enak nih. Tapi karena mereka merasa paling pintar, mereka kebanyakan meremehkan yang namanya proses dan pondasi. Karena kita pintar maka harus cepat. Karena kita pintar maka bisa instan. Sekarang cariin saya satu contoh yang kalian pernah idolakan yang instan suksesnya tapi bertahan lebih dari 5 tahun. Indra Kents bertahan 3 tahun terus di penjara. Siapa lagi? Siapa? Udah disebut, udah ada disebut masuk penjara. Siapa tadi? Siapa lagi kira-kira? Ya. Kalian lihat Raditya Dika? Kalian lihat Deddy Corbuzier? Berapa lama mereka bertahan di industri? Puluhan tahun. Kenapa? Pondasinya jadi. Raditya Dika dari apa? Buku, film, stand up comedian, podcast, bisnis. Om Deddy dari apa? Sulap, healthy, badan, nutrisi, podcast. Kalian lihat ada proses gak di situ? Ada. Makanya mereka punya pondasi kuat sampai hari ini bertahan. Cari contoh yang kalian idolain yang bertahan lebih dari 5 tahun. Susah, teman-teman. Kenapa? Karena semua yang naiknya cepet biasanya pondasinya belum terlalu kuat. Kalau pondasinya belum terlalu kuat, sekali jatuh belum tentu bisa naik lagi. Teman-teman, jadi sayang kalian ini udah pinter. Jangan sampai cuma naik 2 tahun, terus kerendam 2 tahun. Sayang, teman-teman. Saya pribadi nyari duit sama kuliah itu udah 14 tahun. Bisnis udah 10 tahun. Ngonten udah 3 tahun. Prosesnya step by step. Dari bisnis ke konten ke buku. Tahun ini bisnis lagi, ekspansi lagi, investasi jalan, semua jalan. Pondasinya ada step by step. Maka dalam 3-5 tahun ke depan mungkin Tuhan bisa bawa lebih naik lagi. Tapi kalau kalian dari muda terlalu cepat sampai atas, nanti atasnya udah gak ada, adanya mentok, abis mentok jatuh. Jatuhnya kemana? Ke bawah. Karena kalian harus tahu, sosial media itu 90%, bahkan 99% dunia tipu-tipu. Hati-hati. Kenapa progres kalian lambat? Karena tidak ada yang kalian tipu. Kenapa Koteo prosesnya 10 tahun? Karena nggak ada yang gue tepu-tepu. Kalau mau gue tepu-tepu, proses gue harusnya 2 tahun aja. Ngapain cerita 10 tahun? Gak seru denger cerita 10 tahun. Kalau bisa 10 bulan. Kalau bisa nanti ceritanya anak gue 10 hari dari bayi udah bisa jalan. Bisa buka kelas langsung. Cara bayi Anda berjalan dalam 10 hari. Nggak ada tuh yang mau ngikutin proses natural. Tapi makanya sayang, kalian tuh otaknya pinter. Kalian itu knowledge-nya banyak. Kalian itu aksesnya banyak. Mari bangun pondasinya, bangun mentalnya, bangun etikanya, bangun etik kerjanya. Ketika kemampuan sama etik kerja kalian jadi satu, kalian pelan-pelan bisa naik, teman-teman. Lagian kalian misalnya mikir, kok saya mau cepet-cepet. Kalau bisa umur 25 saya udah punya semuanya.
Kalau lu dikasih Tuhan umur 70 aja baru Tuhan panggil, itu 25 sampai 70 lu ngapain? Bosen tahu. Umur 26 udah mikir ngapain lagi gue ya, mobil udah punya, rumah ada. Umur 28 udah mikir ngapain lagi gue ya, lama-lama umur 30 lu gila. Karena udah nganggur, lama-lama otak lu jadi bego. Enjoy aja prosesnya. Yang penting pondasinya ada, yang penting ketika momennya datang, jangan sampai tidak siap. Ketika momentumnya datang, jangan sampai tidak siap. FOMO lah ketika momentumnya datang kalian tidak siap. Jangan FOMO sama hasil sebentaran yang kelihatannya banyak. Zaman sekarang itu zaman kita tinggal ngetik di sosial media saya kaya. Kalian buktiinnya juga kagak bisa. Teman-teman, Om Deddy aja ngaku punya duit segitu banyak setelah apa? Lapor LKHPN, dilaporin tuh aset satu-satu, akhirnya divalidasi. Zaman sekarang kalau cuma buat bikin konten kita kaya, gampang. Teman-teman, saya nggak pernah ngaku kaya aja kalian semua pikir saya kaya. Pernah nggak gue pamerin apa yang gue punya di sosmed? Kalian kira gue kaya nggak? Tuh kan, ketipu tuh. Gue nggak ngapa-ngapain, lu ketipu semua. Gimana gue ngapa-ngapain? Jadi marilah belajar pintar dan bijak. Jangan sampai jadi orang pintar yang buru-buru. Karena orang pintar cuman bisa jatuh karena nggak sabar. Tapi orang biasa aja bisa naik karena dia sabar. So semoga sesi hari ini bisa jadi berkat buat teman-teman semua. Ya, tepuk tangan dulu. Jadi tidak ada yang instan ya teman-teman, nggak ada yang instan. Mie instan pun butuh proses. Jadi nikmatilah semua prosesnya itu. Teman-teman memiliki ide-ide yang bagus, ide-ide yang cemerlang. Kalau ingin membuat sesuatu, nikmatilah prosesnya. Tidak ada yang instan. Nikmati prosesnya, lalui prosesnya, ya lalui semuanya. Dan tatkala nanti kesempatan itu pasti akan datang menghampiri teman-teman. Ketika teman-teman sudah berproses, ketika teman-teman sudah siap, ketika kesempatan datang, kalian bisa ambil kesempatan itu dan kalian akan menjadikan ide kalian menjadi sesuatu yang bukan lagi sekedar ide. Terima kasih banyak Bro Theo sudah mampir ke Cikarang, sudah mampir ke Universitas Pelita Bangsa, walaupun jauh-jauh dari BSD. Dari ujung ke ujung lah kita nyebutnya, dari ujung ke ujung jauh-jauh ke sini. Semoga betah di sini walaupun memang kalau untuk panas kurang lebih kayaknya panasnya sama deh Cikarang dan BSD kayaknya sama. Karena 3 hari yang lalu gue juga ke sana, panasnya minta ampun juga sih sama. Jadi harusnya kurang lebih sama lah. Semoga nanti kita bertemu lagi di sini, main-main lagi ke Cikarang walaupun Cikarang ini destinasi wisatanya nggak ada. Ada nggak destinasi wisata di Cikarang? Ada Pak. Ada. Ada di mana? Kebetulan kalau Kabupaten Bekasi ini fokusnya di wisata industri, Pak. Wisata industri pabrik. Betul. Pabrik. Betul, jadi membuka kunjungan-kunjungan untuk ke pabrik Sido muncul. Itu namanya benchmarking. Betul. Itu bukan holiday, itu bukan healing. Itu tempat cari duit, benchmarking. Wisatanya apa di Cikarang? Wisata industri. Waduh. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Bro Theo sudah hadir. Tepuk tangan dulu untuk Ko Theo semuanya teman-teman. Wah, terima kasih. Dan kita masih di sini dulu, ada sesi foto bareng. Ada Pak, sesi foto selanjutnya bareng. ada sesi foto bersama. Oke, sekarang dan saya juga kembalikan lagi deh ke penyanyi MC. Cindramata. Terima kasih Bapak. Baik, kita akan masuk ke rangkaian acara selanjutnya yaitu dilakukan dengan sesi foto bersama. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bisa naik ke atas panggung. Dan tentunya Ayo Bapak Ibu. Nanti kalau kalian tag Ko Theo, kalian tag saya juga. Ya, numpang eksis dikit nggak boleh sih. Baik, sekali lagi silakan kepada Bapak Ibu kami mengundang untuk naik ke atas panggung.
Mungkin Ibu ada yang bisa pindah ke sebelah sini. Regina boleh sebelah sini. Selanjutnya penyerahan cindera mata. Penyerahan cindera mata diserahkan oleh Rektor Universitas Pelita Bangsa. Silakan Bapak Hamzah Motmardi Putra. Boleh silakan difoto. Ini benar-benar heboh banget nih kalau pas mukanya Koteonya di zoom nih. Betul, kayaknya kalau di close up langsung ini ya. Iya. Sudah. Baik Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu boleh selanjutnya kita foto Selanjutnya bersama kita foto bersama teman-teman mahasiswa ya. Nanti Oke teman-teman bisa berdiri, yang di belakang juga bisa tuh. Sudah siap semua? Baik, 1, 2, 3. Boleh gaya bebas, silahkan. 1, 2, 3. Teman-teman tangannya boleh diangkat semua. Oke. Sekali lagi. Oke. Ya, 1, 2, 3. Oke, sebelum itu Koteo mohon izin. Apa? Oh iya, sebelah sana boleh. ya sebelah sini juga maksudnya kebagian, penghuni tenang. sini. Video dulu. Itu sama. Video dulu, mohon izin Koteo. Jadi nanti kalau misalnya Koteo ngomong Universitas Pelita Bangsa, teman-teman mahasiswa bisa jawab hebat. Oke, ketika Koteo mau berbicara Universitas Pelita Bangsa, teman-teman jawab Hebat. Kasih 1, 2, 3 ya. Kasih 1, 2, 3 ya. UPB. baik. Selanjutnya bisa berfokus Boleh, dengan Bapak Ibu, teman-teman kita yang di bergeser ke sebelah sana, sini. Bapak Ibu.
Ayo. 1, 2. Tangannya di atas semua dong teman-teman. Baik. Terima kasih Terima kepada Bapak kasih Ibu kepada Bapak sekalian. Ibu Terima kasih sekalian. juga untuk teman-teman ya. Mohon silakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dan juga kami mempersilahkan kepada Bapak Ibu apabila sudah ingin meninggalkan ruangan. Oke Mas Dimas, tentunya ya tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali ya ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Koteo ya tentunya ya. Apalagi sebagai entrepreneur nantinya, tadi udah dikasih tahu nih. Tadi udah dikasih tahu nih sama Koteo bahwasanya tuh koneksi itu penting banget. Penting, walaupun mungkin nggak mudah, tapi Betul tetap memang sekali. harus mulai dibangun nih Wi. Dari Betul. mulai kita Tapi harus kita masih- dari mulai Mohon izin untuk teman-teman mahasiswa tidak ada yang meninggalkan ruangan aula sebelum dipersilahkan. Silakan kepada teman-teman mahasiswa untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke ya, boleh. Ya tentunya Wi, tadi sudah kita dengarkan nih masukan dan insightful yang sudah dibagikan oleh Koteo ya. Betul sekali. Tadi kan juga kata Koteo ya, kalau misalnya menjadi entrepreneur atau wirausaha itu harus tetap fokus dan juga kurangin malunya. Betul, karena kita harus tahu nih, pertama harus tahu dulu apa yang kita diri punya. kita, betul, potensi diri kita. Siapa aja yang ada di dekat kita juga harus tahu. Betul sekali karena peluang-peluang usaha kita tuh kadang datang dari orang-orang terdekat kita. Betul, kadang mungkin ada yang bisa masak, bisa open PO. Betul. Kalau misalkan ada yang memang udah fokus jadi konten kreator, tuh tadi udah Betul. diingetin, difokusin lagi. Jadi yang tahu apa yang kita punya dan konsisten juga ya Wi. Betul sekali Kak Dimas. Jadi yang tahu hanya diri kita sendiri ya. Baik, mungkin teman-teman semoga ilmu yang tadi udah teman-teman dapatkan itu menjadi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga itu juga membuka ide-ide kreatif teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nantinya ingin menjadi entrepreneur maupun content creator ya. Baik teman-teman, dikarenakan kita sudah mengikuti seluruh rangkaian acara, akhirnya kita sudah sampai nih di Betul. penghujung acara. Kami berdua mohon izin undur diri apabila ada salah-salah kata maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tidak langsung meninggalkan ya. Jadi Betul. nanti mungkin berurutan. Jadi dari depan sini dulu, baru nanti teman-teman di sebelah sana biar tidak bentrok di eskalatornya.